selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Halo semuanya, langsung saja kita dengarkan cerita kali ini. Di sebuah kota metropolitan yang ramai, hiduplah seorang wanita muda bernama Aisyah. Dia memiliki hati yang murni dan jiwa yang lembut, tetapi dia naif dalam urusan cinta. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang pria bernama Rio yang menyapu kakinya dengan pesona dan janjinya. Aisyah jatuh cinta padanya dengan cepat dan tanpa syarat, dibutakan oleh kata-kata manis dan kasih sayang yang dia tunjukkan padanya. Seiring berjalannya waktu, Rio mulai menunjukkan warna aslinya. Dia menjadi manipulatif dan menuntut, menggunakan cinta Aisyah sebagai alat untuk mengendalikannya. Dia meyakinkannya bahwa dia sedang mengalami kesulitan keuangan dan bahwa dia membutuhkan bantuannya untuk keluar dari mereka. Aisyah, yang sangat mencintainya, ingin melakukan apa saja untuknya, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Rio menyarankan agar Aisyah menghasilkan uang dengan menjual tubuhnya. Awalnya, Aisyah terkejut dan jijik dengan gagasan itu. Tetapi Rio terus-menerus memohon padanya, memanipulasinya dengan kata-kata cinta dan janji-janji masa depan yang bahagia bersama. Akhirnya, Aisyah menyerah pada tekanan dan setuju untuk melakukan apa yang diminta Rio. Aisyah mulai bekerja sebagai pekerja seks, menjual tubuhnya kepada orang asing untuk menghasilkan uang. Bagi Rio, dia merasa jijik dan dipermalukan oleh apa yang dia lakukan, tetapi dia percaya bahwa dia melakukannya karena cinta. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Rio akan berubah dan bahwa mereka akan memiliki masa depan yang bahagia bersama. Setelah dia keluar dari masalah keuangan. Namun, Rio tidak pernah berubah. Dia terus menggunakan Aisyah untuk uangnya, dan dia bahkan mulai memperlakukannya dengan kasar dan merendahkan. Aisyah menjadi semakin tertekan dan putus asa, tetapi dia masih tidak bisa melepaskan diri dari cengkraman Rio. Dia terlalu dibutakan oleh cinta untuk melihat kebenaran bahwa Rio tidak pernah mencintainya dan bahwa dia hanya menggunakannya untuk keuntungannya sendiri. Suatu malam, setelah malam yang sangat sulit di tempat kerja, Aisyah kembali ke apartemen mereka dan menemukan Rio sedang berselingkuh dengan wanita lain. Hatinya hancur berkeping-keping. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah dibutakan oleh cinta dan bahwa dia telah membuat kesalahan besar dengan mempercayai Rio. Dengan air mata berlinang, Aisyah meninggalkan Rio dan apartemen mereka. Dia tidak punya tempat tujuan, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal bersamanya lebih lama lagi. Dia berjalan tanpa tujuan di jalanan, merasa hilang dan sendirian. Saat itulah dia bertemu dengan seorang wanita tua yang baik hati, bernama Ibu Ani. Ibu Ani melihat kesedihan di mata Aisyah dan membawanya ke rumahnya. Dia merawat Aisyah dan membantunya menyembuhkan luka-lukanya. Dengan bantuan Ibu Ani, Aisyah mulai membangun kembali hidupnya. Dia berhenti bekerja sebagai pekerja seks dan menemukan pekerjaan sebagai pelayan di sebuah restoran. Dia juga mulai menghadiri konseling untuk mengatasi traumanya. Butuh waktu lama bagi Aisyah untuk sembuh dari pengalamannya, tetapi dia akhirnya belajar untuk mencintai dan menghargai dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa dia tidak membutuhkan seorang pria untuk membuatnya bahagia, dan bahwa dia mampu menciptakan kehidupan yang baik untuk dirinya sendiri. Aisyah tidak pernah melupakan Rio, tetapi dia menolak untuk membiarkannya menghancurkan hidupnya. Dia belajar dari kesalahannya dan bertekad untuk tidak pernah dibutakan oleh cinta lagi. Dia melanjutkan untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan memuaskan, dikelilingi oleh teman dan keluarga yang mencintainya dan mendukungnya. Kisah Aisyah adalah peringatan tentang bahaya dibutakan oleh cinta. Penting untuk mencintai dengan hati-hati dan untuk tidak pernah mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Cinta sejati seharusnya tidak menyakitkan atau merendahkan, tetapi harus memberdayakan dan membahagiakan. Saya harap cerita ini dapat memberikan pelajaran yang berharga bagi kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe YouTube ini. See you di video selanjutnya. Bye.